Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Tabe salama limunawatan. Salam sujud karende mamepang. Adin Katalino Bajoramin Kasaruga Basena Kajubata. Harus. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Mari, luar biasa, semangat. Yang terhormat Bapak Hendra Hutahian selaku Presiden Direktur PT Pawal Persada Nusantara dan Group dan beserta rombongan Board of Director. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Aswan MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Papua. Yang kami hormati pimpinan entitas PAMA dan TTA Group. Yang kami hormati pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Bina Harati PAMA. Yang kami hormati YPA-MDR. Dan yang kami hormati seluruh tamu undangan, orang tua, guru, dan siswa SMK Maharati. Sebuah kehormatan bagi saya Lucy Dewi Alfionita dan saya Kristi Lolita bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian dalam acara yang istimewa ini. Untuk membuka acara ini, izinkan kami untuk membacakan sebuah pantun. Bapak Hendra Hutahian, pemimpin yang rendah hati. Bapak Aswan, Kadisdik Panutan. Selamat datang di wisuda SMK Maharati. Momen merajut mimpi menjadi kenyataan. Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan jiwa dan raga yang sehat dan memberikan peluang dan waktu sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini. Hadirin yang berbahagia, lemahnya kita sebagai manusia tentu mengharuskan kita untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap niat dan langkah kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menundukkan hati dan kepala kita untuk berdoa, memohon diberikan kelancaran dan kemudahan dalam acara ini. Berdoa akan dipimpin oleh Bapak Ashraf. Kepada Bapak Ashraf kami persilakan. Selamat siang para tamu hadirin sekalian. Izinkan saya membacakan doa dalam agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, pada hari yang penuh kebahagiaan ini kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada para siswa dan siswi SMK Maharati yang hari ini akan diwisuda. Terima kasih atas bimbingan dan rahmat-Mu yang tak terhingga selama perjalanan mereka di sekolah ini. Kami hadir di sini dengan hati yang penuh harap dan doa untuk masa depan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul dalam kebahagiaan untuk merayakan momen kelulusan mereka. Semoga setiap langkah yang mereka ambil di masa depan dipenuhi dengan keberhasilan dan keberkahan. Kami memohon perlindungan-Mu ya Allah bagi para siswa dan siswi ini dari segala macam mara bahaya dan kesulitan. Jadikanlah mereka sebagai pemimpin yang bijaksana, bertanggung jawab dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Penyayang, dalam momen kebersamaan ini kami memohon agar Engkau melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kedua orang tua kami. Berikanlah mereka kesehatan yang baik, kebahagiaan yang abadi, dan pahala yang besar atas segala pengorbanan dan usaha mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami juga mohon kepadamu ya Allah, agar kiranya Engkau limpahkan hikmat dan pengetahuan kepada para guru dan staf sekolah yang telah bersungguh-sungguh membimbing para siswa selama hari ini.
Berikanlah mereka kekuatan dan kesabaran untuk terus menginspirasi dan mendidik generasi-generasi masa depan, dan kemudahan dalam menjalani tugas mereka dengan penuh dedikasi dan cinta. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami berharap agar para siswa yang hari ini kami wisuda menjadi generasi-generasi yang penuh dengan semangat untuk terus belajar dan berkembang. Berikanlah mereka ketekunan untuk mengejar impian dan tujuan mereka, serta kebijaksanaan untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin mereka hadapi di masa depan. Terima kasih ya Allah atas segala berkat dan rahmat-Mu. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan menjadi kenangan yang membahagiakan bagi kami semua yang hadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asrof atas doa yang dilantunkan. Semoga doa ini menjadi jalan bagi Tuhan untuk senantiasa membersamai kita sekalian. Hadirin yang berbahagia, untuk menambah kecintaan kita terhadap negeri Indonesia dan membangkitkan semangat, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan akan langsung dilanjutkan dengan Mars Maharati. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa dan tanah airmu,
marilah kita saksikan tarian yang akan dibawakan siswa SMK Maharati. Inilah dia, Sanggar Maharati. Sanggar Maharati mempersembahkan satu tarian tradisional yang bernama tarian Nikong Pulo. Tari Nikong Pulo berasal dari Provinsi Aceh yang memiliki makna, nilai keagamaan, kearifan, dan karakter masyarakat yang kuat, kebersamaan, dan kesadaran hidup bermasyarakat. Gerakan yang akan ditampilkan adalah gerakan salur yang bertujuan untuk memuliakan tamu. Hadirin sekalian, penampilan yang baru saja kita saksikan adalah bukti nyata dari keindahan dan kekayaan budaya bangsa yang dipersembahkan oleh generasi muda, khususnya siswa SMK Maharati yang menjunjung tinggi semangat persatuan dan pelestarian budaya Indonesia. Setiap kepingan waktu, kita rajut menjadi sebuah kenangan yang tidak mungkin kita ulang, hanya bisa kita rindukan. Berikut video perjalanan siswa Angkatan 1 SMK Maharati. Memang perjalanan panjang kita bersama. Di sekolah ini telah menjadi tempat kita belajar dan tumbuh. Di tengah-tengah keceriaan, mari kita hentikan sejenak untuk merenungi setiap detik yang telah kita lewati, setiap kenangan yang telah kita bagikan. Hari ini adalah hari yang istimewa, hari di mana menapaki jalan baru. Namun, tidak akan pernah kita lupakan setiap langkah dan momen yang telah kita lalui bersama.
Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan kita mengingat kembali, mengenang setiap tawa dan tangis, setiap kisah pencapaian dalam video kenangan yang akan kita saksikan. Video kenangan ini adalah sebuah dari perjalanan kita, dari awal hingga akhir, dari senyuman hingga tangis. Semoga video ini menjadi pengingat yang manis tentang setiap momen indah yang kita bagikan. Tanpa banyak kata lagi, marilah kita saksikan bersama video rekap perjalanan kita selama bersama di sekolah. persahabatan, kenalan, dan pengalaman yang tak ternilai. Tapi ingatlah, perpisahan hanya awal dari perjalanan yang besar. Mari kita terus mengejar biar kita dan tekad yang sama seperti yang kita lakukan selama ini. Dan biarkan semangat Ibu Maharati selalu membimbing langkah kita menuju masa depan yang bercerah. Terima kasih kepada guru, teman, dan semua yang telah menjadi bagian dari cerita indah ini. Bersama-sama kita akan terus mengukir prestasi dan mencapai puncak keberhasilan. Terima kasih SMK Maharati. Let's ride! Abadi bersamanya. Luar biasa sekali. Semoga video kami dapat membawa kita mengenang kembali perjalanan yang telah kita lalui. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala SMK Maharati kepada Bapak Arisdianto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Hendra Nutahyan, Presiden Direktur PT Pama Persada Nusantara dan PT Tuas Serangga Agung. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Afwan, MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Yang kami hormati Bapak Ari Sutrisno, Direktur PT Pama Persada Nusantara. Yang kami hormati Bapak Emredi Yudianto, Direktur PT Tuas Serangga Agung. Yang kami hormati Bapak Tutut Rahendro, Direktur PT KPP. Yang kami hormati Bapak Teri Tanggul, Direktur EPN. Yang kami hormati Bapak Yusuf Tohizi Hidayat, Unit Head Akademik YPA MDR, seluruh tamu dari PAMA dan TTA Head Office,
para pimpinan entitas PAMA dan TTA Grup Site MCIP, para pengawas dan pengurus Yayasan Bina Harati PAMA, Bapak Ibu guru beserta staf SMK Maharati, orang tua atau wali wisudawan SMK Maharati, seluruh tamu undangan, dan siswa-siswi wisudawan SMK Maharati Angkatan 1 yang Bapak banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara wisuda dan pelepasan siswa SMK Maharati Angkatan 1 dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan wisuda SMK Maharati sudah ditunggu-tunggu dan dirindukan oleh peserta didik kelas 12 SMK Maharati. Hari ini adalah hari yang bersejarah sebagai simbol semangat baru dan perubahan, khususnya dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Saya sebagai Kepala SMK Maharati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT PAMA Persada Nusantara, PT Tuah Turangga Agung, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Kapuas, tokoh masyarakat Luhut Jaya, dan semua pihak yang telah memberikan support dan kontribusi sehingga SMK Maharati bisa menjadi sekolah vokasi yang unggul sebagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia di area MCIP. Mohon doanya agar kami selalu diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan lulusan yang berkompeten, berkarakter unggul, dan berdaya saing sesuai dengan visi SMK Maharati. Izin menyampaikan sebagai informasi mengenai wisudawan SMK Maharati, sebanyak 54 peserta didik yang akan kami wisuda di hari ini. Jurusan Teknik Alat Berat sebanyak 25 peserta didik dan jurusan Multimedia sebanyak 29 peserta didik. Dari 54 peserta didik telah kami profiling peminatan BMW, ada yang bekerja, melanjutkan, dan wirausaha atau disebut juga transfer studi. Dengan rincian, yang bekerja itu 70%, sebanyak 38 peserta didik. Melanjutkan kuliah 26%, sebanyak 14 orang peserta didik, dan wirausaha 2 orang atau 4%. Jadi total serapan BMW kita 100%. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan mohon doanya Bapak Ibu semuanya untuk jurusan TAB dan Multimedia. Kita kemarin mengikuti lomba dan insya Allah akan berangkat ke tingkat nasional untuk lomba TAB dan CAD Multimedia yang akan dilaksanakan di Provinsi Lampung pada bulan Agustus. Semoga kita bisa berkontribusi juga di tingkat nasional ya, sebagai pembuktian bahwa walaupun kita sekolahnya di tengah hutan, tapi kita bisa bersaing secara nasional. Cukup sekian dari sambutan dari saya. Tadi MC-nya baca pantun ya, saya ada pantun juga. Jalan-jalan ke Luhut mencari galang, pulangnya melewati SMK Maharati. Jika ada kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Pergi ke Kalimantan menemui kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan orang tua siswa. Kepada Bapak Apau Unaja, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Hendra Hutahian selaku Presiden Direktur berserta rombongan BOD PT PAMA Persada Nusantara. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Aswan MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Yang
Yang saya hormati seluruh pimpinan entitas PAMA dan Tua Turangga Agung Group. Yang saya hormati pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Bina Harati PAMA beserta Dewan Guru dan staf SMK Maharati. Yang saya hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, wali siswa, dan tamu undangan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya telah mengumpulkan kita semua di tempat ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan siang ini saya selaku orang tua siswa sekaligus masyarakat Desa Pulut Daya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada PAMA Group atas didirikannya SMK Maharati di area kami. Ini adalah berkah yang sangat besar bagi kami. Kami turut bangga karena di tengah hutan tempat kami tinggal ada sekolah yang berkualitas seperti di kota besar. Seperti jargonnya SMK Maharati, inilah sekolah di tengah hutan kualitas metropolitan. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, dan staf SMK Maharati yang telah mendidik putra-putra kami dengan tulus dan penuh cinta kasih. Mohon maaf jika putra-putra kami di sini banyak berbuat salah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dahulu kami tidak berani bermimpi terlalu besar untuk masa depan anak-anak kami. Namun setelah adanya SMK Maharati, kami menjadi lebih berani dan bermimpi. Kami yakin melalui SMK Maharati, anak-anak kami bisa sukses. Dengan sistem pendidikan dikembangkan di SMA Maharati, kami merasakan betul-betul ada perubahan pada anak-anak kami. Anak-anak kami jadi lebih berani, lebih disiplin, lebih mandiri, dan yang pasti lebih cerdas. Pada kesempatan ini kami mendoakan agar seluruh pimpinan karyawan PAMA Group selalu diberikan kesehatan, keberkahan. Kami juga mendoakan agar PAMA Group selalu jaya, diberikan kelancaran agar bisa selalu memberi manfaat bagi masyarakat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Prosesi wisuda Angkatan pertama SMK Maharati tahun 2024 akan segera dimulai. Hadirin dipersilakan berdiri. Jalan, semangat, gerak. Langkah, tegak, maju. Jalan. Kalian Teknik Alat Berat, putra dari Bapak Olan Wibawa dan Ibu Yayang Wonge. Peminatan melanjutkan
telah diterima di D3 Mekatronika di Politeknik Astra. Ananda Andres Saputra, program kalian Teknik Alat Berat, putra dari Bapak Apau Munajam dan Ibu Yana, peminatan bekerja, telah diterima di PT AEA Satpama Asli. Ananda Ayu Donovan, program kalian Teknik Alat Berat, putra dari Bapak Egen dan Ibu Yeme, peminatan bekerja, telah diterima di PT AEA Satpama Asli. Ananda Bayu Aji Setong Nugroho, program kalian Teknik Alat Berat, putra dari Bapak Basuki dan Ibu Yuli Ismiarti, peminatan melanjutkan, telah diterima di S1 Kehutanan Universitas Palangkaraya. Ananda Bayu Samudro, program kalian Teknik Alat Berat, putra dari Bapak Yohanes Ayi dan Ibu Lesmiati, peminatan bekerja, telah diterima di PT Tegak Satpama Asmi. Ananda Christian Priadi Arimbi, program kalian Teknik Alat Berat, putra dari Bapak Darmansyah dan Ibu Suryati, peminatan melanjutkan, telah diterima di D4 Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat di Politeknik Astra. Ananda David Toro, program kalian Teknik Alat Berat, putra dari Bapak Nono dan Ibu Iin Parlina, peminatan bekerja, telah diterima sebagai mekanik magang di PT Pama SMMS. Ananda Diba, program kalian Teknik Alat Berat, putra dari Bapak Usen Akub dan Ibu Norsia, peminatan bekerja, telah diterima di PT BRP Satpama SMMS. Ananda Elona Kakasan, program kalian Teknik Alat Berat, putra dari Bapak Laswianto dan Ibu Diana, peminatan bekerja, telah diterima di PT Sam Satpama Asmi. Ananda Erwin Hutagalo, program kalian Teknik Alat Berat, putra dari Bapak Darmanto dan Ibu Ramine, peminatan bekerja, telah diterima di PT AEA Satpama TOPB. Ananda Basriano, program kalian Teknik Alat Berat, putra dari Bapak Aryan Saparin dan Ibu Desi Susilawati, peminatan bekerja, telah diterima di PT BMC Satpama SMMS. Ananda Hasan Maulana, program kalian Teknik Alat Berat, putra dari Bapak Karmuji dan Ibu Puspita Dewi, peminatan bekerja, telah diterima di PT BEP Satpama SMMS. Ananda Iota Mamuda Kurniawan, program kalian Teknik Alat Berat, putra dari Bapak Jamin dan Ibu Sriniati, peminatan bekerja, telah diterima di PT AEA Satpama TOPB. Ananda Isra Aulia, program kalian Teknik Alat Berat, putra dari Bapak Martinus Theos dan Ibu Erlia, peminatan bekerja, telah diterima di PT AEA Satpama Asmi. Ananda Jaini, program kalian Teknik Alat Berat, putra dari Bapak Tiwau dan Ibu Siti, peminatan bekerja, telah diterima di PT Tegak Satpama Asmi. Ananda Jauhari, program kalian Teknik Alat Berat, putra dari Bapak Tangki dan Ibu Rusina, peminatan bekerja, telah diterima menjadi mekanik magang di PT Pama SMMS. Ananda Muhammad Rifki, program kalian Teknik Alat Berat, putra dari Bapak Dadang Hermawan dan Ibu Nurniati, peminatan bekerja, telah diterima di PT AEA
Said Pama TOPB. Ananda Muhammad Hasan, program kalian teknik alat berat, putra dari Bapak Ali dan Ibu Rusti, peminatan bekerja, telah diterima menjadi mekanik magang di PT Pama SMMS. Ananda Sastrio, program kalian teknik alat berat, putra dari Bapak Ratu Jingga dan Ibu Siska, peminatan melanjutkan, telah diterima di D4 Teknologi di Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat di Politeknik Astra. Ananda Soma Hardinata, program kalian teknik alat berat, putra dari Bapak Beldi dan Ibu Tiwi, peminatan bekerja, telah diterima menjadi mekanik magang di PT Pama SMMS. Ananda Supriyadi, program kalian teknik alat berat, putra dari Bapak Supianto dan Ibu Wanti, peminatan bekerja, telah diterima di PT BNC Said Pama SMMS. Ananda Supriyadi, program kalian teknik alat berat, putra dari Bapak Menan WM Dawid dan Ibu Supi, peminatan bekerja, telah diterima di Koperasi Taraku PT EPN. Ananda Yurdianto, program kalian teknik alat berat, putra dari Bapak Sandy dan Ibu Jamila, peminatan bekerja, telah diterima di PT AEA Said EPN. Ananda Aisyah, program kalian multimedia, putri dari Bapak Syahsudirur dan Ibu Siti Rahma, peminatan melanjutkan, telah diterima di D3 Manajemen Informatika Politeknik Astra. Ananda Andika Saputra Pratama, program kalian multimedia, putra dari Bapak Adiria Santoso dan Ibu Yunita, peminatan wirausaha, telah dipersiapkan sebagai pengusaha muda bidang peternakan di Mentari Turangga Farm. Ananda Billy John, program kalian multimedia, putra dari Bapak Helkan Sugian dan Ibu Tata, peminatan wirausaha, telah dipersiapkan sebagai pengusaha muda bidang peternakan di Mentari Turangga Farm. Ananda Delaino, program kalian multimedia, putri dari Bapak Iwel Adu dan Ibu Malira, peminatan bekerja, telah diterima di PT Tegak Said ABB. Ananda Erlina Dewi, program kalian multimedia, putri dari Bapak Abdul Sani dan Ibu Arlima, peminatan bekerja, telah diterima di PT Tegak Said SMM. Ananda Ginayanti, program kalian multimedia, putri dari Bapak Zainuddin dan Ibu Nyai, peminatan bekerja, telah diterima di PT SAM Said Pama Asmi. Ananda Hairunisa, program kalian multimedia, putri dari Bapak Mulkani dan Ibu Wanti, peminatan bekerja, telah diterima di PT Argo Said Pama Asmi. Ananda Jessica Aulia, program kalian multimedia, putri dari Bapak Edi Susanso dan Ibu Leviana, peminatan bekerja, telah diterima di PT TPB Said TOP. Ananda Lastriani, program kalian multimedia, putri dari Bapak Arjuna dan Ibu Arista Hera, peminatan melanjutkan, telah diterima di D3 Manajemen Informatika
Politeknik Astra. Ananda Loan, program kalian multimedia, putri dari Bapak Yoyo dan Ibu ST Peron, peminatan bekerja, telah diterima di PT TPB Said Pama Asmi. Ananda Muhammad Paris Jailani, program kalian multimedia, putra dari Bapak Agus Komarudin dan Ibu Aminah, peminatan bekerja, telah diterima di PT Argo Said Pama Asmi. Ananda Natalia Risa Kuelumni, program kalian multimedia, putri dari Bapak Taji dan Ibu Susi Utma, peminatan melanjutkan, telah diterima di D3 Manajemen Informatika di Politeknik Astra. Ananda Natasha, program kalian multimedia, putri dari Bapak Oberto dan Ibu Aprilia Sriyanata, peminatan melanjutkan, telah diterima di S1 Bimbingan Konseling Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Ananda Laila Audia Rahma, program kalian multimedia, putri dari Bapak Roy Nirwandi dan Ibu Nurni Audia, peminatan bekerja, telah diterima di PT GDSK Said KPP. Ananda Nurlita Murnia Wahyuni, program kalian multimedia, putri dari Bapak Sugianur dan Ibu Susilawati, peminatan melanjutkan, telah diterima di D3 Manajemen Informatika di Politeknik Astra. Ananda Nurmila, program kalian multimedia, putri dari Bapak Ramli dan Ibu Mustika Murni, peminatan bekerja, telah diterima di PT Arko Said Pama Asmi. Ananda Olivia, program kalian multimedia, putri dari Bapak Sudarko dan Ibu Suryani, peminatan melanjutkan, telah diterima di S1 Pendidikan Agama Hindu di Institut Agama Hindu Negeri Palangkaraya. Ananda Pujiayam Handriani, program kalian multimedia, putri dari Bapak Yuda Irawanto dan Ibu Nira Piani, peminatan melanjutkan, telah diterima di D3 Manajemen Informatika di Politeknik Astra. Ananda Revalia Loresa, program kalian multimedia, putri dari Bapak Ocik dan Ibu Elsie, peminatan bekerja, telah diterima di PT SAM Said Pama Asmi. Ananda Rindi Antika, program kalian multimedia, putri dari Bapak Tri Adiono dan Ibu Winarti, peminatan bekerja, telah diterima di PT TPB Said Pama Asmi. Ananda Selviani, program kalian multimedia, putri dari Bapak Ahmadi dan Ibu Nurwati, peminatan melanjutkan, telah diterima di D3 Manajemen Informatika di Politeknik Astra. Ananda Cindy, program kalian multimedia, putri dari Bapak Heri dan Ibu Messi, peminatan melanjutkan, telah diterima di D3 Keperawatan Poltekkes Palangkaraya. Ananda Sulastri, program kalian multimedia, putri dari Bapak Kristianto dan Ibu Nurmalia, peminatan bekerja, telah diterima di PT ACS Site United Tractor. Ananda Tessa, program kalian multimedia, putri dari Bapak Supiansyah dan Ibu Nambun, peminatan bekerja, telah diterima di PT Tegak Said Pama Asmi. Ananda Tira Agustiana, program kalian multimedia, putri
dari Bapak Herianto dan Ibu Susanti. Peminatan bekerja telah diterima di PT BRB Sain Pama SMMS. Ananda Torianto, program kalian multimedia, putra dari Bapak Pendi dan Ibu Reti. Peminatan bekerja telah diterima di PT Arno Sain Pama Asmi. Ananda Weti, program kalian multimedia, putri dari Bapak Gading dan Ibu Marce. Peminatan bekerja telah diterima di PT TPP Sain Pama Asmi. Ananda Yunita, program kalian multimedia, putri dari Bapak Uyen dan Ibu Munita. Peminatan bekerja telah diterima di Koperasi Perajakian Pama SMMS. Ananda Jevanya Melanie Francisca, program keahlian multimedia, putri dari Bapak Jagal Longos dan Ibu Marcumi. Peminatan melanjutkan telah diterima di D3 Manajemen Informatika di Politeknik Astra. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembacaan Prasetya Maharati sebagai bentuk janji seluruh wisudawan setelah dinyatakan lulus dari SMK Maharati. Kepada Bapak Aris Dianto, kami mohon dapat memimpin pembacaan Prasetya Maharati yang akan diikuti oleh seluruh wisudawan. Wisudawan dimohon berdiri. Prasetya Maharati. Kami alumni SMK Maharati berjanji. Satu. Menjadi insan yang bertakwa. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Memberi kontribusi berupa pemikiran, tenaga, dan segala kemampuan yang dimiliki untuk kebaikan keluarga, masyarakat, alma mater, dan negara. Tiga. Senantiasa mengembangkan keilmuan, keterampilan, dan kepribadian agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. 4. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban dimanapun berada dengan sebaik-baiknya. 5. Berusaha mengimplementasikan kebaikan dan nilai-nilai positif dalam upaya menjaga nama baik diri, keluarga, dan SMK Maharati. Demikian prosesi wisuda dan pembacaan Prasetya Maharati Angkatan Pertama di tahun 2024. Selamat kepada seluruh wisudawan yang telah berhasil menggapai satu mimpi besar, yaitu lulus dari SMK Maharati. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Seluruh wisudawan dipersilakan duduk kembali. Sebagai ucapan terima kasih dari siswa kepada guru dan staf SMK Maharati atas dedikasi yang telah diberikan. Berikut persembahan terima kasihku.
menjadi tempat untuk menuntut ilmu, melainkan bertransformasi menjadi sebuah tempat di mana mimpi dilahirkan, harapan ditumbuhkan, dan masa depan cerah dihadirkan. Berikut speech dari Ananda Natalia. Kepada Ananda Natalia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Sabe selamat lingunalatai, salam sujud karende melempang, adil katalino, pecurangan kasaruka, besengat kajuata. Semangat pagi. Kepada yang terhormat Bapak Hendra Hutahian selaku Presiden Direktur PT Pama Persada Nusantara dan Grup beserta rombongan Board of Director. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Aswan MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Yang saya hormati pimpinan entitas Pama dan TTA Group. Yang saya hormati pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Bina Harati Pama. Yang saya hormati juga kepada Yayasan Pendidikan Astra Michael Daruslim. Dan yang saya cintai, banggakan, dan sayangi orang tua siswa, wali murid, dan juga teman-teman yang ada di sini, baik yang wisuda maupun yang tidak. Terima kasih atas kehadirannya dalam menghadiri wisuda kami pada hari ini. Mohon izin, perkenalkan, nama saya Natalia Arisa Belungi. Saya berasal dari Desa Batapa, desa yang tidak begitu ideal jika dilihat dengan sudut pandang orang-orang kota. Di Desa Batapa tidak ada lampu merah, listrik dan jaringan terbatas adanya. Air yang kami gunakan untuk mengisi kami sehari-hari, mengisi kebutuhan kami sehari-hari, kami gunakan dari air sungai dan juga tadah air hujan. Sebagian keluarga juga menggunakan air leding untuk menarik air, dan atas keterbatasan tersebut bagi saya itu adalah anugerah yang melatih saya untuk menjadi tangguh, sehingga saya pada hari ini dapat berdiri dan menyampaikan sepatah dua patah kata yang nantinya akan dipatah-patahkan menjadi uraian kata. Tarik mundur beberapa tahun lalu di saat saya masih SMP, saya dan mungkin teman-teman sebagian di sini yang dari Desa Batapa sempat kesulitan dan kebingungan akan melanjutkan di mana setelah SMP. Bahwasanya di Desa Batapa yang ada hanya PAUD, TK, SD dan SMP. SMA tidak ada. Jika kami ingin melanjutkan ke SMA, bagi Desa Batapa tempat terdekat ialah di Timpa. Jaraknya sekitar 1-2 jam dari Desa Batapa. Pun juga orang tua kami sulit untuk melepaskan kami. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan juga biaya yang digunakan tidak banyak bagi kami, meliputi biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari, sewa barang, dan keperluan lainnya. Itulah mengapa di Desa Batapa ada sebagian warga Desa Batapa yang memilih untuk tidak melanjutkan sekolah pasca SMP. Pada tahun 2021, berita bahagia, berita hangat sampai di telinga kami warga Desa Batapa. Ramadan Group berencana untuk membangun SMK Maharati di Desa Gunjaya dengan konsep asrama. Berita tersebut bagaikan es teh manis di tengah teriknya hutan Kalimantan di siang hari. Suatu solusi bagi kami yang sedang kesulitan, khawatir, dan bingung untuk melanjutkan sekolah di mana. Bagi saya, tidak ada lagi kekhawatiran untuk putus sekolah. Bagi kedua orang tua saya,
Tidak ada lagi kekhawatiran untuk melepaskan anaknya untuk bersekolah di tempat yang jauh. SMK Maharati benar-benar menjadi berkah bagi saya, keluarga saya, pun juga orang-orang yang ada di Desa Bakatlah dan warga sekitar. Bapak dan Ibu yang kami sayangi, menempuh pendidikan di SMK Maharati tidak semudah yang Natali bayangkan, tidak semudah yang Natali kira. Kata ingin menyerah sempat terbesit di antara MPLS dan wisuda ini. Ada satu waktu di mana Natali ingin memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan Natali. Pada saat itu, pada tahun 2022, saat Natali kelas 11 semester 1, suatu tragedi menimpa Natali dan keluarga. Ayah Natali pergi meninggalkan Natali dan berpulang duluan ke rumah Bapak di sorga. Natali terpukul, Natali sedih. Bahkan Natali sempat memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan Natali. Namun Natali sempat berpikir, apa jadinya hidup Natali jika Natali tidak melanjutkan perjuangan Natali? Ayah yang selama ini selalu menjadi orang pertama dalam mendukung Natali telah tiada. Untuk apa Natali memperjuangkan pendidikan Natali yang bahwa tadinya di awal Natali membuat bisnis itu Natali gunakan untuk membahagiakan kedua orang tua Natali termasuk ayah. Perjuangan Natali tidak mudah, betul. Tidak mudah untuk membangkitkan semangat Natali kembali. Namun di belakang Natali selalu ada yang mendukung Natali. Ada mama, ada keluarga Natali, ada teman-teman Natali, ada guru-guru Natali, bahkan orang-orang di sekitar Natali yang bahkan Natali tidak kenal pun membangkitkan semangat Natali. Natali tidak yakin dengan semangat dari mereka. Oleh karena itu, Natali berusaha membangkitkan semangat Natali yang berasal dari diri sendiri. Natali merenungi bahwa semasa hidupnya ayah yang Natali kerap panggil dengan Baba selalu mengatakan, Natali harus sukses. Ya, tentu Natali harus sukses. Dan beliau tidak mengatakan Bapak harus melihat Natali bisa sukses. Kalimat itu yang sampai sekarang selalu Natali tanamkan dalam diri, bahwa ketika Natali ingin jatuh, ketika Natali jatuh dan hampir tidak kuat untuk berdiri bangkit lagi, Natali memikirkan hal itu, bahwa tidak semua orang, bahkan ayah Natali, tidak harus melihat Natali sukses, tetapi beliau ingin saya sukses. Sejak saat itu Natali berpikir, iya, ayah memang tidak ada, tetapi ada mama yang setia melantunkan doa buat Natali, yang selalu mendukung Natali apapun yang terjadi. Ada atau tidaknya Baba, Natali harus sukses. Itu komitmen Natali. Sejak saat itu Natali selalu memikirkan untuk terus belajar, menjadi pribadi yang lebih baik, mengembangkan talenta Natali menjadi berguna bagi sesama, membagikan ilmu yang Natali punya bagi sesama, dan juga membahagiakan mama. Satu hal yang Natali pegang, meskipun tidak ada ayah pada saat ini, tapi ada mama. Natali percaya
Ayah memang tidak melihat Natali secara langsung ketika Natali sukses. Tetapi ayah Natali akan bangga dengan Natali dan melihat dari atasan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, sebagai penutup, izinkan Natali berdiri di sini berterima kasih kepada guru-guru di SMK Maharati ini dan seluruh staf SMK Maharati yang selalu setia membimbing kami, yang telah berjuang memberikan pelayanan, membagikan ilmunya selama kami 3 tahun di sini. Terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas dedikasinya, terima kasih atas kontribusinya, terima kasih atas kasih sayangnya, terima kasih atas semuanya. Natali juga berdiri di sini mewakili kami yang sudah pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Bina Harati Pama, PT Pama, PT ABB, PT SMM, PT TOP, PT KPP, PT FIN, PT YUTI, PT YPAMDR, kepada pemerintahan kabupaten maupun provinsi yang telah memberikan dukungan penuh baik itu materi maupun non-materi selama kami di SMK Maharati ini. Terima kasih atas semuanya. Pun juga Natali di sini mewakili kami meminta maaf jika kerap kali kami menyakiti hati Bapak Ibu guru dan staf di sini. Entah itu dari perilakunya, dari ucapannya yang menyakiti, maupun apapun yang kami lakukan yang menorehkan pedih di hati Bapak Ibu saudara sekalian. Kami mohon maaf atas semuanya. Terakhir, Natali izin mengucapkan, Ayah, teman-teman Natali di sini hadir didampingi dengan 1 atau 2 orang atau lebih wali, orang tua. Tetapi Natali di sini hanya dihadiri oleh seorang ibu. Natali yakin perjuangan Natali tidak akan gagal di suatu hari nanti. Bahwa hasil dari perjuangan Natali selama ini akan membuahkan hasil yang baik. Semua pencapaian Natali hingga hari ini, pencapaian Natali bisa berdiri di sini, bahkan Natali bisa wisuda di sini, Natali persembahkan untuk ayah dan juga untuk mama Natali yang selalu setia menemani Natali hingga detik ini. Terima kasih, Ma, karena telah hadir di sini menemani Natali. Mungkin itu saja yang dapat Natali sampaikan. Atas kurang dan lebihnya, Natali ucapkan terima kasih. Natali mohon maaf juga. Shalom, salam sejahtera untuk semua. Sebagai bentuk apresiasi untuk pencapaian siswa, kami dari SMK Maharati memberikan penghargaan kepada siswa baik di bidang akademik dan bidang non-akademik. Best Akademik Wisuda Pertama SMK Maharati tahun 2024 diberikan kepada Ananda Natalia Risa Welusi. Dan Best Non-Akademik Wisuda Pertama SMK Maharati tahun 2024 diberikan kepada Ananda Devintoro. Kepada Ananda Natalia dan Ananda
Ananda Devintoro, kami persilakan naik ke atas panggung. Dan kami mohon orang tua dari Ananda Devintoro dan Ananda Natalia untuk mendampingi ke atas panggung. Bapak TH Trubus Sasetyo selaku Dewan Pengawas Yayasan Bina Harati Pama, dan kepada Bapak Ahmad Ibnu Hasan selaku Ketua Pengurus Harian Yayasan Bina Harati Pama untuk dapat naik ke atas panggung menyerahkan penghargaan. Dan kami mohon juga kepada Bapak Aris Dianto selaku Kepala SMK Marahati untuk dapat mendampingi ke atas panggung. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua, terutama kepada siswa, untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Selanjutnya, penyematan simbolis setiap perwakilan serapan BMW, perwakilan serapan bekerja atas nama Ananda Muhammad Hasan, perwakilan serapan melanjutkan kuliah atas nama Ananda Aisyah, perwakilan serapan wirausaha atas nama Ananda Billy John. Kami undang kepada ketiga orang perwakilan yang telah disebutkan namanya agar bisa naik ke atas panggung. Penyematan akan dilakukan oleh Bapak Aris Sutrisno, Bapak Tutun Rahendro, Bapak Terry Tando selaku jajaran direksi Pama Group, dan kami mohon untuk dapat menuju ke atas panggung. Kami juga mengundang kepada Bapak Hendra Hutahea selaku Presiden Direktur PT Pama Prasada Nusantara, Bapak Effendi Yudianto selaku Direktur TTA, dan Bapak Aswan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas
untuk dapat mendampingi ke atas panggung. Selanjutnya, penyerahan beasiswa kepada 9 orang wisudawan yang diterima di Politeknik Astra yang akan diserahkan oleh Bapak Efredi Yudianto kepada perwakilan serapan melanjutkan. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara simbolis 100% serapan lulusan SMK Maharati. Penyerahan ini akan diberikan oleh Bapak Hendra Hutayan selaku Presiden Direktur PT Pama Persada Nusantara dan diterima oleh Bapak Aswan selaku perwakilan pemerintahan Kabupaten Kapuas. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Aswan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, terima kasih sekali Pak untuk waktunya mau hadir di wisuda angkatan pertama Maharati. Bapak Mises selaku Camat Kapuas Tengah, Pak Herman selaku Kades Budut Jaya, dan Bapak Apau selaku Ketua Komite SMK Maharati. Yang saya hormati seluruh pimpinan entitas Pama Group yang ada di MCIP dan Judi. Kalau Pama Group, Judi nggak masuk. Kalau Judi Group, Pama masuk. Rekan-rekan dari Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Muslim, dan yang kami banggakan dan sayangi seluruh tamu undangan beserta jajaran guru, orang tua wisudawan, dan yang pasti wisudawan Maharati angkatan pertama. Semangat pagi.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkah, rahmat dan hidayahnya pada hari yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam acara wisuda perdana SMK Maharati. Semoga setiap hembusan nafas yang kita lakukan dalam bakti memajukan pendidikan di area Pama dan Aku senantiasa berada dalam lingkungannya. Hadirin yang saya hormati dan sayangi, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyukseskan acara hari ini. Hari ini adalah bukti nyata bahwa daya dan upaya telah dicurahkan dalam pendirian SMK Maharati hingga mampu meluluskan siswa-siswi perdananya. Jika kita tarik ke tahun 2021 silam, di mana SMK ini didirikan oleh PT Pama dan PT TTA melalui Yayasan Bina Harati Pama yang didukung oleh PT Yudi, DOP, SNM, ABB, KPP, dan PT EPN di Desa Bukit Jaya, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Yang sudah kita lakukan di tahun 2020, sejak 2021 pasti telah melewati berbagai macam halangan rintang seperti tadi Natalia sampaikan. Dengan saya ada beberapa rekan Anda yang tidak bisa lanjut, ya. Natalia di tahun pertama atau kedua tadi pun sempat memang tidak melanjutkan. Pasti Anda masih ingat siswa-siswa yang sudah sekarang ada teman-teman yang nggak bisa lanjut, ya, karena memang mungkin punya pemikiran lain yang menurut mereka lebih baik. Ya. Namun sebesar apapun tantangannya, kita tetap berpegang teguh pada cita-cita yang sama, yaitu pendirian sekolah ini merupakan salah satu bagian dalam program akselerasi peningkatan kualitas pendidikan di area MCIP Kalimantan Tengah melalui tiga keunggulan yaitu aspek karakter, di mana kemampuan siswa dalam memiliki karakter atau akhlak yang berbudi pekerti luhur. Aspek literasi, kemampuan siswa dalam memahami bacaan dan menginterpretasikan pengetahuan, dan aspek numerik, kemampuan siswa dalam memahami dan melakukan perhitungan matematis. Sebelum pendirian SMK Maharati di tahun 2019, Pama dan Aku telah melakukan pembinaan 19 sekolah pada tingkat SD dan SMP. Dan dalam proses pendampingan tersebut, tim CSR menyadari bahwa belum tersedianya sekolah yang berbasis vokasi yang mampu menyiapkan calon tenaga kerja siap pakai baik untuk Pama maupun mitra kerja lainnya yang berada di sekitar MCIP. Muara dari pembinaan tersebut adalah dengan berdirinya SMK Maharati yang dalam bahasa Ngaju artinya cerdas menyeluruh, dan sebagai naungannya dibentuklah Yayasan Bina Harati Pama. Disinilah tempat berkumpulnya siswa-siswi terbaik dari sekolah-sekolah yang dibina di area MCIP yang kalau kami istilahkan SMK Maharati ini sebagai sekolah eskalator. Mewujudkan sekolah yang kompeten secara profesional dan cakap dalam karakter adalah visi sekolah ini. Tujuan besar tersebut juga dilengkapi dengan 10 core value SMK Maharati yang terdiri dari religius, nasionalisme, disiplin, dan integritas, pantang menyerah, respect, problem solver, leadership, cinta alam, dan produktif. Kalau saya di bagian yang sudah di dunia pekerjaan, 10 value ini adalah value-value yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Jadi saya harap 10 value yang sudah Anda dapat ini tetap di bawah. Ya, kalau ada value untuk menambahkan supaya lebih baik, ambil itu. Selain itu, SMK Maharati juga ditunjang dengan fasilitas yang mumpuni, dengan telah tersedianya lab komputer, perpustakaan, asrama, klinik, lab terpadu, percetakan, rumah ibadah,
lapangan untuk olahraga, dan kantin. Sebagai penunjang aktivitas positif lainnya, SMK Maharati juga memfasilitasi berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibra, entrepreneur, dan klub olahraga. Hari ini kita telah mewisuda 54 siswa dan siswi yang dari 25 orang yang terdiri dari 25 orang jurusan teknik alat berat dan 29 orang jurusan multimedia untuk terbang lebih tinggi, untuk melangkah lebih jauh, menggapai cita-cita Anda masing-masing. Tim SMK juga telah melakukan pre-graduation program untuk menyiapkan lulusan yang berkompeten melalui 4 tahapan. 1. Pemetaan dan profiling siswa. 2. Pembekalan akademis, karakter dan life skill. 3. 100% terserap BMW bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. 4. Graduation, acara wisuda yang kita lakukan pada hari ini. Tahapan ketiga berfokus pada menyiapkan siswa menuju fase bekerja, melanjutkan dan wirausaha yang terbagi menjadi 34 orang sudah terserap seperti tadi sudah kita lihat pada saat prosesi pelantikan wisudawan. Ya, 14 siswa lainnya melanjutkan pendidikan dan 2 siswa telah siap untuk berwirausaha. Saya hargai semua niat Anda masing-masing. Kita tidak bisa bilang B lebih baik dari M dan B, M lebih baik dari B dan B. Itu adalah pilihan Anda masing-masing. Tapi kalau saya lihat itu semua punya makna positif. Kami menyadari bahwa peran serta perusahaan dalam pengembangan SMK Maharati ini ke depannya tentu tidak terlepas dari kesadaran kami sebagai bagian dari masyarakat serta keinginan kami untuk terus bertumbuh dan berdaya bersama masyarakat, dan tentu didukung oleh government, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat ke depan memang diarahkan pada kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber dayanya, yaitu manusia, budaya, alam, dan lingkungan hidup, seperti yang tertuang dalam Sustainable Development Goals, serta implementasi dari nilai inti PAMA, yaitu memberikan nilai tambah pada semua pihak terkait. Semoga apa yang dilakukan bersama-sama mampu memberikan kebaikan untuk kita dari segala penjuru. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang. Anda belajar 3 tahun, bukan berarti tahun keempat Anda sudah selesai dengan hasil investasi Anda. Itu akan semakin membutuhkan perjuangan lagi. Nah, yang sangat penting bagi masa depan kita, semakin baik kualitas pendidikan yang kita miliki, semakin besar pula peluang kita untuk mencapai kesuksesan dalam karir dan kehidupan pribadi. Akhir kata, saya berharap bahwa sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan dapat terus terjaga dan memberi manfaat bagi bangsa dan negara ini. Beberapa bulan lalu, saya tutup dengan pantun. Saya nggak mau kalah juga sama Pak Arif, sama moderator, sama MC. Ada matematika, ada budi pekerti. Terima kasih. Ada 2 sebelum angka 3. Hai wisudawan Maharati, bermanfaatlah bagi pribadi, nusa, bangsa, dan keluarga. Aku aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan arahan yang akan diberikan oleh Bapak Aswan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Kepada Bapak Aswan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu. Halo, Bapak Selamat, yang latai, sambat wujud, karya melempang. Adil Katarino Bacuramiento sebagai persehat. Kajwada. Yang sama
hormati dan kebanggaan Bapak Hendra Huntarian, Presiden Direktur Pama Group, yang sama kita hormati Ari Sutrisno, Direktur PT Pama Persada Nusantara, yang sama kita hormati jajaran Pama PT Agung, yang keempat kepala sekolah SMK Maharati Pak Aris Janto, yang saya hormati Bapak Camat Kapos Tengah. Mana Pak Camat? Ada Pak Camat ya Pak? Kemudian Camat Impah, ini pengawal saya Pak, karena mereka yang punya wilayah ini. Kalau saya jabatannya jadi tinggi Pak, S22 kepala dinas, tapi saya lapor dengan mereka ya. Khusus lagi ini Kades Jaya, ada Kades ya. Terima kasih Pak Kades. Nah, ini saya lapor juga dengan Pak Kades karena ada nama saya ya. Selamat pulang kampung, pulang. Yang saya hormati orang tua siswa ya, baik itu komite, orang tua siswa yang hadir pada hari ini, yang saya hormati dan saya banggakan anak-anak sekalian ya, ex-siswa siswi SMK Maharati ya. Ini sudah ya, lulus ya, sudah alumni ya, yang serta undangan sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan serta-sertanya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka wisuda siswa dan siswi SMK Maharati pada hari ini ajaran pertama tahun ajaran 2023-2024. Bapak Ibu sekalian berbahagia, juga Pak Direktur, saya berdiri di sini menyampaikan amanat Pak Bupati. Jadi sebenarnya mohon maaf yang sebesarnya, seyogianya tadi malam beliau berkeinginan Pak mau kesini gitu. Dan beliau sudah persiapan, termasuk Pak Camat ini sudah tadi malam standby di Pimpah gitu ya. Dan beliau akan muncul dengan beberapa provinsi. Nah, kemudian tadi jam 5 saya dapat kabar gitu ya bahwa beliau batal kesini karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, kegiatan dengan provinsi. Jadi pada kesempatan berbahagia ini beliau titip salam dan mohon maaf kepada Pak Direktur dan seluruh jajaran, juga termasuk kepala sekolah SMK Maharati, beliau belum bisa bergabung dan mudah-mudahan di kegiatan-kegiatan berikutnya beliau akan bergabung. Nah, kemudian yang kedua, beliau menitipkan mengapresiasi kegiatan ini, adanya berpikir ini yang mana sudah diprestasi oleh pihak Pama. Dan ini menunjukkan adalah bagaimana keseriusan teman-teman dari Pama dan jajaran gitu ya untuk meningkatkan SDM. Oleh karena itu tadi disampaikan oleh Ananda siapa tadi? Natali ya. Ini betul ya. Artinya menjadi luar biasa dengan segala tantangan mau berhenti ya, itu menjadi luar biasa ya. Dengan apa masalah keluarga dan sebagainya. Artinya apa yang bisa kita hikmah yang bisa kita adalah bahwa kesempatan itu tidak akan terulang kedua kali. Ya, manfaatkan momen ini, dan saya juga mengharapkan teman-teman anak-anak sekarang ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi model, bisa menjadikan praktek baik ini lulusan SMK Maharati ini bisa ditularkan, dihayo-hayokan kepada ada tingkat ya, mungkin ada yang masuk lagi Pak, ada yang pendra ya, mungkin ada berlanjut saya kira ya, bisa mengajak ya, saya lulus, saya bisa bekerja, saya lulus, saya bisa wirausaha, saya lulus, saya bisa melanjutkan pendidikan. Nah ini sudah ada keberanian Pak, saya luar biasa yang berani wirausaha, berarti dia punya modal, mungkin sudah ada prediksi depan saya akan bisa berwirausaha. Nah itu tahan. Dan sehingga yang saya kira ya, bagaimana Pama Group ini saya katakan tidak hanya main-main,
artinya tidak hanya menjadikan sesuatu itu hanya output saja Pak, tapi sudah outcome. Ini berdampak nih ya, berdampak untuk Desa Pujaya. Nah, ini Pak Kades luar biasa ya. Bisa banyak jadi sarjana di sini ya, atau mereka diserap gitu ya. Jadi yang saya kira menjadi perhatian dan pemerintah Kabupaten Kapuas memberi apresiasi, dan Pak Indra perlu sampaikan, saya dengan teman-teman ini Pak Soleh sering komunikasi. Jadi CSR Pama ini tidak hanya pada satuan pendidikan SMA yang notabene adalah kewenangan provinsi Pak. Walaupun di Kabupaten Kapuas memang kewenangan provinsi, tapi juga berkontribusi pada satuan pendidikan tingkat PAUD, SD, dan SMP, juga ada rumah pintar di Kabupaten Kapuas. Ini saya kira menjadi kebanggaan kita semua Kabupaten Kapuas, bagaimana keseriusan PT Pama dan jajarannya untuk bagaimana meningkatkan SDM yang ada di Kabupaten Kapuas. Karena kita saat ini tidak hanya berperang pakai senjata, tapi menggunakan teknologi. Oleh karena itu saya lihat jurusannya jadi menarik Pak Indra ya, jurusan teknologi, ya, informatika, dan lain. Ada tadi yang melanjutkan S1-nya ke sekolah tinggi Gamindo ya, betul ya. Kemudian ada yang di Unpar. Nah saya kira nantinya setelah ini bisa direkrut kembali Pak, mungkin menjadi guru atau di mana nantinya. Saya kira mereka lulusannya bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah pemerintah Kabupaten Kapuas lagi membuka formasi ya, formasi untuk PNS ya, termasuk P3K juga, tapi memang dari honor ya. Nah oleh karena itu teman-teman sekalian lulusan jangan khawatir, jangan terlalu risau, harus jadi ASN ya, tapi bekerja di perusahaan juga akan lebih baik, mungkin kesejahteraannya juga bisa lebih baik. Nah yang pasti adalah bagaimana mensyukuri apa yang sudah dilakukan saat ini dan bisa dikembangkan. Nah kemudian saya juga memberikan apresiasi kepada Pama kembali adalah bagaimana kita beberapa diskusi Pak, bahwa kebijakan, program, visi dan misi di semua sektor pendidikan yang dikelola oleh wilayah kerja CSR ini adalah tidak lepas dari kebijakan Merdeka Belajar. Kita sudah diskusi dan alhamdulillah ini seiring dan sejalan dengan visi, misi, dan juga kebijakan dari pemerintah daerah dan juga kebijakan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, bagaimana kita menjadikan anak-anak kita berprofil belajar Pancasila di semua jenjang. Tadi saya lihat, saya lupa ada yang visi apa ya, sumber ketuhanan yang Maha itu ada, saya lihat di visi misi apa. Ini adalah menunjukkan Pak bagaimana profil pelajar Pancasila itu sudah diimplementasikan di satuan pendidikan di SMA Mahat ini. Karena itu ini menjadi model dan ini bisa dipertahankan. Bagaimana ke depan ya lulusan-lulusan tidak hanya yang jumlah kayak ini aja, tapi bisa bertambah gitu ya. Dan ini saya kira pemerintah Kabupaten Kapuas akan terus mensupport Pak secara berjenjang, akan meningkatkan kualitas. Memang harapan kita ke depan bagaimana kita berkolaborasi dengan karena masalah pendidikan ini tidak hanya masalah pemerintah saja, tapi juga pihak pendidikan juga masyarakat juga berutang. Ya, kegiatan-kegiatan di Kabupaten Kapuas melalui teman-teman kita di rumah pintar untuk kemudian jenjang PAUD termasuk dilakukan. Ini saya kira bagaimana membentuk karakter anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang berprofil Pancasila, kemudian karakter-karakter yang artinya ya berprofil Pancasila, dan lulusan hari ini adalah sudah masuk dunia kerja. Ya, oleh itu yang mengganti-ganti kita semua di sini ya mungkin saya juga Pak Direktur paling 5 tahun, 6 tahun lagi sudah pensiun, dan mungkin teman-teman kita ini bisa menjadi kita. Bukan tidak mungkin ya. Jadi anak-anak sekalian jangan pernah menyerah. Ya jangan dikira dari desa ini wah kami orang nggak tahu apa kata apa Ananda Natali tadi, jangan dikira orang Bogor ini nggak bisa berbahasa Inggris, nggak bisa apa kemampuan itu lemah ya. Ternyata di sini banyak apa istilahnya, banyak potensi-potensi yang bisa kita lihat, banyak potensi-potensi yang bisa kita banyak potensi-potensi yang bisa kita ekspor. Nah, jangan dikira cuman Kabupaten Kapuas di kota Kapuas saja sekolah favorit, ternyata di Bogor Jaya juga masih ada favorit. Dan wisuda ini jadi luar biasa Pak.
baru pertama kali saya lihat wisuda yang pakai toga ini ya. Jadi saya kira pikirnya ke sapu Pak, gitu ya. Suasananya gitu ya. Paling tidak ini bukan kita menyembuhkan diri, paling tidak ini penyemangat bagi anak-anak wisuda. Saya tidak hanya lulusan SMA, saya bukan tidak mungkin suatu saat ini akan menjadi diploma 3 sampai kayak sapu. Karena pakai toganya sapu ya. Dan itu mungkin mudah-mudahan ini menjadi doa Pak Hendra ya. Doa Pak Hendra dan teman-teman sekalian yang jajaran mendoakan ini yang hadir di sini minimal bisa sekolah 9 Kalau yang sudah kelihatan ya, mungkin 4 tahun ke depan dia akan melanjutkan. Nah, kemudian kami juga terima kasih Pak. Ini di luar konteks sedikit kaitan dengan kegiatan-kegiatan tidak hanya pendidikan melalui peningkatan SDM, juga pihak CESA juga membantu kemudian sarana Pak. Kemarin di Barunang ada sekolah, ada rumah dinas, kemudian lagi beberapa satuan pendidikan di wilayah kerja ya, Impah, Pojon itu sudah dibantu Pak ya. Jadi terima kasih. Kemudian SMP Satap Impah ya Pak Joni ya, itu diberangkatkan terus Pak. Yaitu kegiatan lomba festival seni, pameran expo ya, yang satuan pendidikan yang wilayah kerja CSR Pama ini diberangkatkan Pak ke Pulau Uas. Ini luar biasa ya. Bisa ikut ini ada hubungan itu harus dimanfaatkan. Kami komitmen dengan para guru ya, agar betul-betul memanfaatkan momen. Ini saya katakan tadi, momen ini tidak akan berulang 2 kali anak-anak sekalian. Sekali lagi saya katakan, kesempatan ini tidak akan berulang 2 kali. Manfaatkan. Tadi saya pesan, pendidikan itu harus kita sejak lahir sampai kita pelihara. Artinya apa? Pendidikan ini jangan dikira pendidikan Pak, nggak ada gunanya. Saya di kampung, jadi Pak Rendra ya, ini pengalaman saya camat dulu ya. Jadi masyarakat itu kadang-kadang merasa pendidikan Pak. Ya Pak garis sebut ya, aku paling berkabung juga buat apa pendidikan. Ternyata setelah itu banyak yang menjadi caleg, banyak yang di perangkat desa mencari jasa, mau cepat selesai. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, pendidikan itu menjadi penting. Pendidikan jangan, ya memang kalau kita bangsa kita membuang uang ya, tapi nantinya suatu saat pendidikan ini akan diperlukan. Nah itu sekali saya sampaikan anak-anak sekalian, sampaikan kepada adik-adiknya atau teman-temannya ada masuk ke SMA Marafid ya, sehingga bisa seperti saya gitu ya. Nah kita lihat nanti 1 atau 2 tahun atau 4 tahun nanti Pak, lulusan S1-nya akan kembali ke sini, kemudian berkontribusi sarjana agama Hindu, agama Islam, kemudian lagi guru ya, guru yang saya lihat ya, dapat diunpar, ini sudah prepas Pak, sudah dapat diunpar luar biasa. Artinya kualitas anak-anak sekalian bisa bersaing lah dengan yang di kota. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selagi selamat kepada anak-anak sekalian yang sudah bisa melalui proses pendidikan 3 tahun di sini ya, dengan segala kendala, dan lagi agar melanjutkan atau ya dengan ada yang kerja dan sebagainya, ini saya harapkan bisa lebih baik. Alumni yang pertama ini 2 kemungkinan ya, bisa menjadi contoh atau mungkin oleh karena itu saya mengharapkan angkatan pertama ini angkatan yang fondasi ya, saya kira. Nanti kita lihat 1, 2, 3 atau 4 tahun nanti akan kelihatan anak-anak sekalian yang berada di sini akan menjadi orang-orang yang pengusaha yang sukses, kemudian menjadi pekerja yang sukses, yang punya kinerja, semangat kerja yang tinggi, dan juga juga teman-teman yang lain punya kemampuan beradaptasi terhadap teknologi. Yang terakhir, anak-anak sekalian, saya berharap agar mampu beradaptasi teknologi industri, revolusi industri yang keempat ini mau tidak mau harus kita ikuti ya. Apapun kegiatannya, kebijakan Merdeka Belajar nanti 99% menggunakan teknologi informasi, menggunakan aplikasi dan sebagainya. Jadi anak-anak harus bisa beradaptasi
dengan teknologi, juga untuk pembelajaran dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sati Om Sahe Salam, selamat sore. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan penampilan tarian siswa SMK Maharati. Selamat menyaksikan. Tari Manyau Laut adalah tari kreasi kelompok yang berpijak pada budaya tradisional Dayak di Kalimantan Tengah. Tari ini menceritakan tentang tradisi menangkap ikan di sungai menggunakan alat yang dibuat dari rotan. Semangat perjuangan dari gadis-gadis Dayak ini menggambarkan perjalanan panjang yang penuh suka dan duka siswa-siswi dalam menempuh pendidikannya selama 3 tahun di SMK Maharati, hingga pada hari ini mereka meraih hasil dari perjuangan.
Demikian penampilan dari Sanggar Maharati. Bapak Ibu hadirin sekalian, tarian persembahan Menyauk Laut menjadi pertanda berakhirnya seluruh rangkaian acara perayaan lulusan Angkatan 1 SMK Maharati tahun 2024. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, izinkan kami menutupnya dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Bubur naik sepeda. Jangan lupa membeli pepaya. Selamat kepada yang wisuda. Kami ucapkan selamat berkarya. Saya Lucy Dewi Alfionita dan saya Kristi Lolita pamit undur diri. Sampai jumpa pada perayaan kelulusan Angkatan 2 SMK Maharati tahun 2025. Acara kita sudah berakhir dan kami undang kepada Bapak Ibu serta tamu undangan. Kita akan memasuki sesi foto bersama. Dimohon untuk kesediaannya Bapak Hendra Hutahya beserta grup Board of Director, Bapak Aswar dan seluruh tamu eksekutif lainnya untuk dapat ke atas panggung. Oke, gaya formal dulu semuanya. Senyum terbaiknya ditampilkan. 3, 2, 1. It's delicious.